Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Polisi sita puluhan liter Sopi dari KM Cantika Lestari 77B di Pelabuhan Selamat Riyadi. Jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon kembali menyita puluhan liter minuman keras tradisional ilegal jenis Sopi. Puluhan liter Sopi tersebut disita dari kapal Cantika Lestari 77B yang baru tiba dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Saat merapat di Pelabuhan Selamat Riyadi, Kota Ambon, Jumat 14 Oktober 2022. Kapolsek KPYS Ambon Ibtu Junanda Kusno saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Lanjut dikatakannya 59 liter Sopi ini ditemukan saat anggota memeriksa barang bawaan penumpang yang berada di dek tempat tidur dan kargo tempat penitipan barang. Ratusan liter miras tanpa izin tersebut itu dikemas dalam 10 jerigen ukuran 5 liter dan 6 botol plastik ukuran 1,5 liter. Lebih lanjut, Jonanda mengungkapkan razia barang bawaan penumpang dilakukan personel Polsek KPYS ini untuk mengantisipasi adanya penumpang yang membawa barang ilegal serta minuman keras agar terciptanya situasi kamtipmas yang kondusif. Tribuners sering hitung jalanan berlubang, Bodewin Watimena mengaku suka berita tribunambon.com. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengaku sangat menyukai berita dari portal berita tribunambon.com. Hal itu menyusul kebiasaan tribunambon.com menghitung hingga detail jalanan rusak dan berlubang kemudian diberitakan. Pujian Bodewin Watimena kepada perusahaan manajemen Kompas Gramedia ini disampaikan dalam program Wali Kota Jumpa Rakyat. Menurutnya, pemberitaan media yang baru membumi di Maluku sejak 2021 lalu itu menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah, sehingga pemerintah perlu meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Watimena merasa pemberitaan tersebut jadi bahan evaluasi bagi dinas terkait. Sampah tidak bersih, ketong apel semua di sana, apel pagi hari Senin. Ya, itu saya nggak main, itu serius. Hari Senin, apel pagi di sana kalau sampah belum bersih ditanyakan berarti. Ada tumpukan sampah lagi, apel pagi di situ. Ya, Bapak Ibu kira bisa buktikan ini? Kita buktikan. Kita dapat WA tumpukan sampah, rubah tanpa apel. Kepala OPD apel pagi di sana. Kira begitu ya. Kalau ketemu terus bicara begini ketemu capek. Buat peringatan kalau masih apa yang kita harus lakukan. Abis ini dia beta turun di toko. Lanjut. Yang berikut. Baik. Tarik menarik pelanggan, Bodewin Watimena datangi toko Big Star dan Jaya Bandung. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mendatangi toko Big Star dan Jaya Bandung guna menyelesaikan persoalan tarik-menarik pelanggan di Jalan Epati, Sirimau. Kedatangan Bodewin itu lantaran sudah ketiga kalinya pemilik toko Jaya Bandung mengeluhkan masalah tarik-menarik pelanggan melalui program Wali Kota Jumpa Rakyat. Selain menuntaskan persoalan tarik-menarik pelanggan, kedatangan orang nomor 1 di Kota Ambon itu juga sekaligus meninjau seluruh pertokoan yang ada di Jalan Epati Ambon. Toko mana yang terlihat kotor maka akan ditegur langsung. Ia berharap agar seluruh pemilik toko yang kena tegur bisa mendengar dan menjalankan imbauan yang disampaikan langsung oleh penjabat wali kota ini. Diketahui warga Kota Ambon yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan atau persoalan yang dihadapi
bisa secara langsung disampaikan kepada pemerintah lewat Wali Kota Jumpa Rakyat. Bisnis kita fokus sama kita punya pekerjaan masing-masing. Semua dapat uang bang. Masa harus setiap hari melibatkan pemerintah? Itu sudah salah kali. Kita sudah bikin surat pemberitahuan kepada seluruh pemilik toko bangunan di seputaran di depan jalan. Untuk apa? Memasang umbul-umbul satu, yang kedua mengecat kembali tokonya yang sudah kotor. Untuk apa kita mau menampakkan kota ini kota yang bersih. Bersih bukan cuma soal sampah tapi juga soal tempat berusaha mereka. Kan mereka berusaha di situ, bukan kita. Tanggung jawab mereka bagi kota ini adalah menjaga kebersihan, termasuk mengecat ulang toko yang sudah kotor. Orang bilang badaki. Nah, karena itu, karena belum juga, saya memang menyimpulkan bahwa surat itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan juga tidak digubris oleh para pemilik toko. Petugas dia mana yang badaki? Petugas dia mana yang badaki? Kita beralih ke berita selanjutnya. Jalan rusak di Amalatu bikin warga resah. Andi Rahman sebut kemungkinan diperbaiki tahun 2023. Anggota DPRD Kota Ambon Andi Rahman merespon keluhan warga mengenai jalan rusak di lingkungan Amalatu RT 10 RW 17, Desa Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau. Kerusakan amat parah hampir di seluruh badan jalan membuat warga patut berhati-hati melewati turunan yang lumayan curam. Ia menerangkan melalui komunikasi panjang bersama penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena, bahkan Kepala Dinas PUPR, rencananya dibangun menggunakan anggaran APBD tahun 2023. Sebagai politisi yang menetap lama di Amalatu, Andi menyuarakan perihal kerusakan jalan parah ini sedari 2021. Namun keuangan pemerintah Kota Ambon tidak memungkinkan untuk dibangun. Andi mengaku bukan hanya Amalatu, fenomena mirip juga dirasakan betul warga Lorong Batu Tagepe dan Lorong Putri, kondisi jalanan bolong-bolong. Untuk itu ketiga titik parah ini sedang diperjuangkan agar dibangun secepat mungkin untuk menghindari jatuhnya korban dan mengurangi keluhan warga setempat. Pantauan tribunambon.com, jalanan berlubang kecil, sedang hingga besar berada tepat di atas badan jalan lingkungan Amalatu. Sekitar 60 lubang berbaris indah, diantaranya 15 lubang besar, 13 lubang sedang, dan 30 lubang kecil dengan kedalaman 5 hingga 10 cm. Ya, yang pertama secara pribadi kita juga tinggal di lokasi Lorong Amalatu dan kita sendiri langsung melihat dan apa yang menjadi harapan masyarakat itu kata sebagai secara pribadi maupun sebagai politisi kami akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Soal dengan jalan di Lorong Amalatu yang kita lihat rusak ini, kita sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Pejabat Wali Kota maupun Pak Kadis PUPR. Dan insya Allah jalan ini akan diperbaiki di tahun 2023 dengan menggunakan APBD murni. Tribuners 41 ekor satwa liar yang dilindungi berhasil diamankan dari KM Tidar di Pelabuhan Yosudarso. Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Maluku kembali mengamankan 41 satwa liar dilindungi dari kapal KM Tidar yang bersandar di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. 41 ekor satwa liar yang diamankan tersebut terdiri dari 4 ekor kakatua raja, 4 ekor kakatua koki, 3 ekor nuri coklat, dan 30 ekor nuri kepala hitam. Polisi Kutangan BKSDA Maluku Seto mengungkapkan 41 ekor satwa liar tersebut
berhasil ditemukan saat pihaknya bersama Polsek KPYS, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon dan PT Pelni Ambon menggelar kegiatan penyelamatan, pengangkutan, dan peredaran ilegal. Lanjut dikatakannya kapal KM Tidar tersebut baru berlayar dari wilayah Indonesia bagian timur, yakni Nabire, Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, Dobo, Tual, dan Kota Ambon dengan tujuan akhir Pelabuhan Laut Makassar. Saat ini seluruh satwa liar itu sudah diamankan di Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk dikarantina dan direhabilitasi. Sedangkan untuk tindak lanjut penanganan kasus pengangkutan satwa tersebut, BKSDA Provinsi Maluku segera berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku dalam upaya membongkar sindikat pengangkutan satwa liar khususnya satwa dari wilayah Indonesia bagian timur. Jadi tempat tongkrongan kaula muda Pantai Waini itu dipenuhi sampah bawaan pengunjung. Salah satu destinasi wisata Maluku yang mudah dijangkau warga kota Ambon adalah Pantai Wainitu. Semenjak diresmikan pada 2019 lalu, Pantai Wainitu yang terletak di Kecamatan Nusaniwe ini kerap dikunjungi wisatawan lokal. Kebanyakan dari mereka merupakan kaula muda yang sering menghabiskan waktu terutama saat matahari terbenam. Sayangnya kebersihan lingkungan di area Pantai Wainitu belum maksimal dijaga. Pantauan tribunambon.com di lapangan pada Jumat 14 Oktober 2022. Jenis sampah yang berserakan beragam, mulai dari sampah plastik, bekas bungkusan makanan dan minuman. Salah seorang warga sekitar Aron Seipala mengatakan kepada tribunambon.com, biasanya ada petugas yang membersihkan, tapi hanya di area jalan masuk saja, tidak sampai ke area taman. Selain itu, kondisi tempat sampah juga rusak, sehingga pengunjung sembarangan membuang sampah. Namun, dia berharap para pengunjung, terutama warga kota Ambon, agar bisa mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, pemerintah kota Ambon juga dapat memperhatikan destinasi wisata Maluku ini dengan melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan, terutama tempat sampah. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 14 Oktober 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.